Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulika Deria, dosen jurusan Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum atau disingkat dengan PBPAM. Mata kuliah PBPAM ini merupakan mata kuliah keahlian di jurusan Teknik Lingkungan dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS adalah tugas terstruktur atau tugas besar. Deskripsi dari mata kuliah ini, di mana mahasiswa dibekali pengetahuan mengenai bangunan pengolahan air minum yang meliputi sumber-sumber air baku, karakteristik dari air baku, parameter, baku mutu sumber air, air minum dan air bersih, alternatif pengolahan, kriteria desain unit-unit pengolahan, pengolahan konvensional lengkap yang terdiri dari bangunan penangkap, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi, dan reservoir. Dan yang terakhir adalah adanya studi kasus mengenai pengolahan air yang ada di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran di mana mahasiswa mampu merumuskan tujuan perencanaan dan kondisi bangunan existing yang ada di Indonesia. Kemudian mahasiswa mampu merencanakan alternatif pengolahan air, mampu menelaah kriteria desain dalam perencanaan, menganalisis unit-unit instalasi dalam suatu pengolahan air, serta merencanakan profil hidrolis dari unit bangunan tersebut. Capaian tersebut juga berkaitan dengan suatu nilai sikap, tanggung jawab, mandiri, bermutu, terukur, mampu berkomunikasi secara efektif, baik secara verbal maupun dengan menggunakan teknologi, serta mampu berpikir kreatif dan inovatif. Materi mata kuliah ini terdiri dari pengantar atau pendahuluan, studi kasus pengolahan air, permasalahan dalam bangunan perencanaan air minum, perhitungan dan gambar unit pengolahan air, serta profil hidrolis dari unit pengolahan. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah PBPAM ini terdiri dari konsep atau teori, praktek lapangan, di mana mahasiswa akan menjalani suatu kunjungan lapangan ke PDAM atau ke perusahaan umum daerah air minum. Kemudian adanya kuliah tamu dari praktisi atau dari alumni yang berkontribusi pada pengolahan air. Dan pada mata kuliah PBPAM ini terdapat pengajaran berbasis studi kasus atau proyek, di mana dia terukur dari suatu tugas terstruktur. Di dalam tugas terstruktur, mahasiswa diminta untuk melakukan analisis terhadap sumber air baku, baik itu analisis mengenai kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Setelah itu, mahasiswa melakukan alternatif pengolahan air yang tepat untuk mengolah air tersebut untuk menjadi air bersih atau air minum. Mahasiswa menentukan unit pengolahan yang tepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, mahasiswa menghitung bangunan pengolahan air dan menggambar dengan menggunakan software AutoCAD. Terakhir, mahasiswa membuat laporan dan mempresentasikannya di depan kelas. Pada saat presentasi, mahasiswa mendapatkan masukan dari teman sejawat dan dari dosen pengampu. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah PBPAM terdiri dari 10% presensi dan aktivitas, 30% dari tugas, 30% UTS, dan 30% UAS. Penilaian dari tugas terstruktur terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah laporan, yang kedua gambar, yang ketiga presentasi. Penilaian laporan berupa penilaian tata tulis dan bahasa ilmiah, isi tulisan, konsistensi penulisan, ketepatan perhitungan, dan tanggung jawab ilmiah dalam mengutip, memaparkan teori-teori, serta menarik kesimpulan. Serta penilaian untuk gambar berupa kejelasan dan ketepatan gambar, serta kesesuaian terhadap perhitungan. Dan untuk presentasi, penilaiannya berupa kemampuan melakukan penalaran,
memaparkan pendapat sesuai dengan pertanyaan, penguasaan materi, serta kemampuan memaparkan kegunaan. Berikut ini merupakan cuplikan video mata kuliah PB PAM yang saya lakukan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait mata kuliah Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum atau PB PAM dengan jumlah SKS 3 SKS ya bobotnya. Nah, jadi kenapa dia 3 SKS? Karena 2 SKS-nya itu adalah teori dan 1 SKS-nya adalah tugas terstruktur. Nah, jadi karena di sini adik-adik semuanya adalah mahasiswa MBKM yang berbeda dengan kelas reguler atau kelas biasa, sehingga pembelajarannya dilakukan secara daring dan sistemnya juga menggunakan sistem modul ya. Nah, tetapi tetap di dalam mata kuliah PB PAM ini meskipun MBKM tetap dilaksanakan tugas terstruktur. Nah, karena mata kuliah PB PAM ini merupakan mata kuliah inti atau mata kuliah keahlian dari jurusan teknik lingkungan ya. Jadi salah satu dari profil atau lulusan dari seorang teknik lingkungan itu bisa menjadi konsultan, bisa menjadi akademisi dan lain-lain. Backgroundnya ya salah satunya adalah menguasai perencanaan bangunan pengolahan air minum. Jadi nanti untuk studi kasusnya kita akan menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan ya. Nah, pertanyaannya mitos atau fakta gitu ya. Nah, apakah memang di Indonesia itu sudah terjadi krisis air bersih ya? Nah, itu mitos atau fakta kira-kira? Fakta, Bu. Fakta. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan berita atau koran yang ada ini kan rata-rata di Pulau Jawa kan. Nah, tetapi di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak sendiri pun sebenarnya sudah terjadi krisis air atau kelangkaan air ya. Nah, atau yang lebih dekat dengan kita, permasalahan yang ada di rumah masing-masing atau di kos masing-masing. Kira-kira permasalahan apa yang ada di rumah atau di kosnya terkait dengan air? Apakah airnya lancar, kualitasnya bagus, atau seperti apa? Airnya tidak lancar, Bu. Airnya tidak lancar, Terus kotor. Kualitasnya, kotor. Bu, masih tidak bagus, Bu. Kalau yang di lokasi ini gimana? Lokasi MBKM? Kalau untuk lokasi di MBKM ini, Bu, warna air ledengnya coklat, Bu. Masih warna air sungai, Bu. Itu dari Tapi PDAM-nya? Ya, Bu. Tapi tidak berbau, Bu. Sudah tidak berbau. Tapi masih warna coklat, tidak bersih. Oke. Berwarna. Kalian sudah MBKM-nya berapa lama di lokasi? Sekitar 2 mingguan, Bu. Udah ada yang ini enggak? Selama 2 minggu itu apakah ada gejala gatal-gatal? Atau misalnya, apa ya, misalnya mandi gitu kan, terus tidak ada busanya atau seperti apa? Ada enggak? Mungkin ini, Bu. Sabunnya, misalnya penggunaan sabun tuh busanya kurang banyak, Bu, jadinya, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih, kalau busanya kurang banyak, apa sih penyebabnya? Kesadahan tinggi. Nah, pintar. Benar ya, kesadahannya tinggi ya. Nah, jadi salah satu pengolahan untuk kesadahan, nanti kita akan sampai ke kesadahan ya, itu adalah dengan cara pelunakan atau softening ya. Jadi bisa menggunakan zat kimia yang akan ditambahkan sehingga kesadahannya itu tidak tinggi ya. Nah, sebentar saya admit dulu ini. Nah, jadi untuk tugas terstruktur di mahasiswa MBKM ini, kalian bebas memilih sumber air baku dan permasalahan karena bebas untuk belajar gitu ya. Nah, jadi boleh ngambil
yang ada di lokasi MBKM, misalnya tadi airnya adalah dari air permukaan yang diolah oleh PDAM tetapi masih memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan baku mutu. Misalnya warnanya tadi, warnanya yang masih berwarna coklat. Nah, itu bisa dijadikan satu tugas yang dikerjakan oleh satu orang. Kemudian teman yang lain bisa saja mengambil kualitas dengan sumber yang sama tetapi parameternya itu berbeda, misalnya tadi kesadahan. Nah, kemudian ada sumber-sumber air lain yang masih belum dikembangkan. Misalnya di lokasi MMP atau MMC itu kan dia kan lokasi wisata ya. Nah, di situ kan mereka membutuhkan air bersih. Nah, bisa dianalisis mereka di sana menggunakan sumber air apa di lokasi wisata Saat ini air hujan, Bu. Berarti ada tampungan ya, besar ya. Enggak juga sih, Bu. Kayak pakai pinggan gitu ya, Bu, penampungannya. Apakah itu memenuhi ini kebutuhan dari pengunjung ataupun ini dari yang ada tinggal di situ? Tidak sih, Bu, sepertinya, Bu. Nah, berarti yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa MBKM ini bisa membuat perancangan untuk PAH ya, penampungan air hujan. Jadi masing-masing orang itu akan berbeda sumber airnya. Memang kita tidak akan menyamakan dengan yang kuliah secara reguler. Kita minta untuk membuat pengolahan konvensional lengkap gitu kan. Mulai dari intake, koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, desinfeksi sampai ke reservoir. Nah, tetapi untuk yang MBKM ini agar lebih fokus ya dan memang mengatasi masalah yang ada di lapangan. Nah, kita mengambil parameter dan permasalahan yang memang betul-betul nyata gitu ya. Nah, jadi bisa untuk solusi yang akan diberikan di MMP dan lokasi MBKM itu ya. Nah, tadi kan sudah 3 ya sebenarnya ya bisa yang ngambil parameter warna untuk yang air permukaannya bisa kesadahan, kemudian yang air hujan bisa menampung pH, bisa menghitung berapa banyak potensi air hujan yang bisa ditampung, ya dihitung juga kebutuhan airnya berapa. Kemudian bisa juga misalnya melakukan pengolahan untuk air payau. Nah, jadi di situ kan air laut ya, salin ya. Nah, jadi bisa dilakukan pengolahan. Atau misalnya menggunakan air sumur. Jadi banyak yang bisa kita variasikan ya. Jadi harapannya juga ini tugasnya tetap tugas individu tetapi fokus hanya di 1 atau 2 parameter saja. Jadi pengolahannya tidak akan banyak ya dan tidak akan membebani mahasiswa ya. Nah, dan bermanfaat juga nanti hasilnya. Oke ya. Intake itu apa? Penampungan air, Bu. Tapi penampungan air untuk apa dia? Air baku, Bu. Berupa air bakunya berupa apa? Apakah semua air baku itu pakainya intake? Tidak, Bu. Jadi intake itu untuk yang air baku berupa Sungai air permukaan. Air permukaan, iya benar. Nah, kalau misalnya air hujan berarti penampungannya namanya PAH, penampungan air hujan. Kalau misalnya mata air berarti bangunannya namanya brown capturing. Jadi beda-beda ya. Nah, lalu ada koagulasi. Nah, apa sih koagulasi itu? Penambahan koagulan, Bu. Terjadi proses apa? Pengadukan sama Pengadukan? buat membentuk vlog, Bu. Jadi pengadukan yang ada di unit koagulasi adalah pengadukan cepat ya. Nah, sedangkan di flokulasi pengadukan lambat. Lalu ada proses sedimentasi. Nah, apa sih sedimentasi itu? Proses pengendapan, Bu, dari hasil flowkulasi, Bu. Proses pengendapan. Nah, kemudian ada filtrasi. Apa filtrasi? Penyaringan, Bu. Nah, penyaringan, benar ya. Dan yang terakhir adalah reservoir. Nah, tetapi di dalam unit koagulasi ada koagulan yang bisa kita tambahkan.
Misalnya bisa pakai tawas, ya, bisa pakai PAC, ya. Nah, kalau yang soda as di sini untuk netralisasi, ya. Kemudian tipe-tipe koagulasi nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya, ada yang hidrolis, ada yang mekanis. Begitu juga dengan yang flokulasi. Nah, kalau sedimentasi dia memanfaatkan gaya gravitasi, ya. Nah, untuk filtrasi ini bisa menggunakan media-media filter, ya, bisa pasir atau menggunakan adsorben. Jadi bisa menjerap logam, ya, dan zat-zat lain yang ya sifatnya masih dissolve atau terlarut, ya. Oke, kemudian untuk yang reservoir di sini ada desinfeksinya menggunakan kaporit atau klor. Nah, jadi ini saya tampilkan lagi untuk gambar-gambar yang ada di Perumda Tirta Katulistiwa, ya, yang di Kota Pontianak. Nah, ini gambar untuk intake-nya, ada screening-nya, ya, penyaringnya biar sampah-sampah tidak masuk. Kemudian ini adalah dosing pump. Jadi koagulannya dicampurkan di suatu bak, baru diinjeksikan. Ini unit koagulasi, ini unit flokulasi, ini juga flokulasi. Kalau yang ini heksagonal, ya, tipe heksagonal. Nah, ini sedimentasi nih. Yang 3 ini adalah sedimentasi. Ini yang tipe tube settler atau sarang tawon. Ini juga yang sarang tawon, ya. Nah, kalau yang ini tipe plug settler. Kemudian ini ada unit filtrasi, penyaringan. Lalu ini desinfeksi, jadi hampir sama dengan yang koagulasi. Jadi dilakukan pencampuran di bak dulu, baru diinjeksikan. Dan ini adalah unit reservoir. Sistem pengatur konvensional lengkap apa saja? Flokkulasi, setelah sedimentasi apa? Kemudian desinfeksi. Nah, jadi ini pengolah konvensional lengkap. Sebenarnya dia tidak harus dimulai dari intake. Intake itu adalah bangunan penangkap air. Kalau sumber air bakunya adalah air permukaan, contohnya air sungai, dia menggunakan intake. Tetapi kalau airnya adalah air hujan, berarti dia menggunakan PAH, penampungan air hujan. Nah, kalau misalnya dia mata air, berarti dia menggunakan bangunan penangkapnya namanya bronchiectasis. Nah, jadi tidak harus semuanya dikatakan sebagai intake, ya. Nanti karena intake ini ada beberapa jenis, nah itu spesifik untuk yang pengambilan air sungai saja. Oke. Kemudian ada koagulasi. Apa itu koagulasi? Pengadukan cepat. Apa yang ditambahkan di koagulasi? Koagulannya berupa apa? Tawas. Rumus kimianya apa? Tawas. Apa rumus kimianya? Ada yang ingat? AL2 AL2 SO4 AL2 SO4 nah nanti ada Fe Cl 2 FeCl 3 dan seterusnya. Lalu ada PaC3H. Apa sih PaC? Kepanjangannya PaC poli aluminium klorida, jadi ada karbon ini kloridanya, ada kloridanya, ya. Nah, jadi ini adalah koagulan. Ini proses koagulasi ini terjadi proses mixing atau pengadukan. Pengadukan ini nanti ada yang dia pakai yang tipe hidrolis dan mekanis, ya. Nah, kalau hidrolis itu apa? Hidrolis itu berarti dia memanfaatkan gaya gravitasi. Jadi misalnya di sini ada bak. Nah, lalu ini ada sekat-sekat, jadi misalnya airnya bisa seperti ini. Nah, ini pengadukan secara gravitasi atau secara hidrolis. Nanti ada kriteria desainnya, itu berbeda dengan yang mekanis. Yang mekanis apa? Misalnya dalam suatu reaktor ada pengaduk. Nah, ini menggunakan mesin pemutar, ya, ini yang mekanis.
nah ini bloknya mulai membesar. Yang awalnya tadi kecil-kecil, nah ini mulai membesar dengan adanya pengadukan lambat. Ya. Jadi koagulan membentuk blok tidak hanya di populasi tapi di sini sudah ada. Lalu ada proses sedimentasi atau proses pengendapan. Nah, ini memanfaatkan degradasi. Lalu ada proses filtrasi atau penyaringan. Nah, secara umum kan ada filter pasir cepat. Nama apa itu lagi? Ada yang filter pasir lambat. Nah, kalau yang pasir cepat berarti dia memanfaatkan mechanical sizing atau berdasarkan ukuran partikel. Jadi di sini misalnya media filternya apa? Misalnya ada kerikil, lalu ada pasir, ya, itu berdasarkan ukuran dari kulitnya. Nah, kalau yang pasir lambat berarti memanfaatkan yang mikroorganisme, adanya biofilm atau lapisan smoothback. Nanti deposnya juga berbeda atau cara pencucian karena filtrasi itu rentan terhadap clogging atau penyumbatan. Nah, jadi filtrasinya berbeda dan di dalam filtrasi itu minimal ada 2 bab. Yang satu untuk operasi, yang satu untuk cadangan. Dan yang terakhir adalah proses desinfeksi atau membunuh mikroorganisme. Nah, jadi kalau misalnya kita punya sumber air bukan air permukaan, misalnya mata airnya kualitasnya itu sudah cukup baik, kita tidak perlu melakukan pengolahan yang sebanyak ini karena akan mubazir. Misalnya dia yang berlebih hanya E. coli, berarti kita cukup pakai air desinfeksi saja. Atau misalnya ada sedikit kotor gitu kan, berarti kita pakai filtrasi saja. Jadi seperti itu. Ini tugas terstrukturnya juga akan berbeda-beda sumber airnya. Jadi satu orang itu tidak sama dengan yang lain. Ya. Nah, jadi ini yang ada di dalam pengolahan di PDAM. Ini dari kita tapi istilah PDAM. Nah, ini sedimentasinya menggunakan placentula. Nanti akan kita bahas mengenai sedimentasi yang pakai placentula. Ya. Jadi macam-macam jenisnya. Oke, terakhir saya akan memberikan gambaran bangunan yang ada di PDAM. Jadi gambar-gambar ini pun saya ambil sendiri di PDAM ya. Nah, jadi di sini ada gambar impact-nya. Di dalam impact ini ada screening atau ada penyaringan terlebih dahulu. Jadi yang sampah-sampahnya tidak masuk ke dalam pengolahan. Kemudian di sini ada pembubuhan kimia ya. Jadi bisa untuk netralisasi. Lalu yang di sebelahnya ini, yang ini adalah proses injeksi menggunakan dosing pump. Jadi dia tidak mencampurkan terus langsung diaduk di koagulasinya, tapi diinjeksikan. Kemudian di sebelahnya adalah koagulasi, ya, pengadukan cepat. Nah, tapi sistemnya yang hidrolis seperti ini. Lalu ada flocculasi. Di dalamnya ini ada flocculasi. Ini flocculasi model yang heksagonal. Lalu ini unit sedimentasi, ini semuanya unit sedimentasi. Nah, ini yang plug settler. Kalau yang ini plug settler. Kalau yang lama, pipa-pipa lama itu masih menggunakan perusahaan daerah yang lama ya, PDAM yang lama masih menggunakan yang plug settler. Tapi sekarang sudah diganti dengan yang plug settler karena lebih mudah dalam hal operasi dan maintenance-nya. Oke, ini filtrasi tadi minimal harus ada 2 bak karena ketika yang satu dibersihkan kita bisa menggunakan bak yang lain untuk cadangan. Jadi PDA-nya tidak berhenti beroperasi karena yang ini lagi dicuci kan. Nah, kemudian ada desinfeksi atau pembubuhan desinfektan. Nah, misalnya pakai klor, kemudian pakai kapolit ya. Nah, ini dia diaduk dulu, dicampurkan di dalam suatu tangki seperti ini, baru menggunakan dosing pump seperti yang diproses. Ini adalah resepnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya itu karena waktunya juga sudah habis ya. Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau masih belum ada yang bertanya, minggu depan tolong dipelajari dulu ya beberapa pengolahan di dalam sumber air baku. Jadi
kira-kira solusinya apa, pengolahannya apa. Jadi nanti ketika saat pembelajaran kita bisa sharing lebih lanjut ya. Oke, baik.